Saya peserta seleksi CPNS, peringkat 1 dari hasil SKD pada formasi guru. Selisih nilai saya terpaut 65 poin dari peringkat 3. Di awal, ini menjadi penyemangat tersendiri bagi saya untuk menghadapi SKB. Belakangan, saya mengetahui bahwa pesaing saya itu memiliki sertifikat pendidik. Boom! Rasa putus asa menyelimuti. Susah makan, susah tidur, sambil dalam hati berkata, apakah panitia berbuat tidak adil? Padahal, kalaupun saya diadu kemampuan mengajar dengan yang memiliki cerdik, saya masih yakin akan bisa lebih baik daripada dia. Bahkan, saya yakin 1000% peserta yang memiliki cerdik tidak akan mampu memperoleh nilai sempurna jika harus mengerjakan soal SKB. Dan hal-hal ini terus membuat saya menggerutu dalam hati. Panitia tidak adil. Jika itu tetap menjadi keputusan panitia, lalu apa yang harus saya lakukan? Lalu, apa gunanya saya mendapatkan nilai terbaik pada SKD? Kalau memang begini akhirnya, kenapa tidak dari awal pendaftaran dipersyaratkan pelamar memiliki cerdik saja? Pikiran-pikiran itu terus menyelimuti. Kecewa, merasa tidak diperlakukan adil, bahkan sampai berdoa agar panitia bisa merubah kebijakan itu atau apalah. Semua tercampur aduk di dalam pikiran ini. Itulah pergejolakan yang dirasakan oleh para peserta seleksi kompetensi bidang formasi guru yang di antara pesaingnya terdapat pemegang cerdik. Jadi begini, coba duduk manis dan dengarkan saya kembali. Berkarir sebagai PNS perlu kita semua ketahui bahwa ada 3 kelompok jabatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Yang pertama, jabatan pimpinan tinggi atau yang disingkat dengan JPT, terdiri atas JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Yang kedua, jabatan administrasi yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Yang ketiga, jabatan fungsional. Ini terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan, seperti guru, dokter, apoteker, perawat, bidan, dosen, peneliti, dan lain-lain sebagainya. Pada umumnya, awal pengangkatan PNS diberikan jabatan pertama adalah dalam jabatan pelaksana. Setelah memenuhi persyaratan tertentu, kemudian diangkat sesuai dengan formasi awalnya, apakah tetap dalam jabatan pelaksana atau diangkat dalam jabatan fungsional. Yang formasi dokter diangkat dalam jabatan fungsional dokter, yang formasi perawat diangkat dalam jabatan fungsional perawat, yang formasi guru diangkat dalam jabatan fungsional guru. Begitu seterusnya dengan formasi fungsional lainnya. Tentu, semua pengangkatan dalam jabatan fungsional ini haruslah sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, terutama masalah sertifikat keahlian ataupun keterampilan tertentu. Untuk formasi dokter, perawat, bidan, dan beberapa formasi fungsional lainnya dari awal pendaftaran sudah disyaratkan memiliki sertifikat keahlian dan keterampilan sesuai dengan jabatannya dari tahapan seleksi administrasi, sehingga setelah ditetapkan hasil seleksi CPNS nanti tidak ada kendala lagi dalam hal pengangkatannya dalam jabatan fungsional. Beda halnya dengan formasi guru yang tidak mencantumkan persyaratan sertifikat keahlian ataupun keterampilan atau sertifikat pendidik sebagai kelengkapan pada tahap seleksi administrasi. Ini tidak dimasukkan menjadi syarat di awal karena jumlah pemegang sertifikat pendidik dibandingkan dengan jumlah sarjana pendidik masih sangat jauh. Padahal, pelamar formasi guru yang dinyatakan lulus sebagai CPNS dan tidak memiliki sertifikat pendidik, maka tidak dapat diangkat dalam jabatan fungsional guru. Ini menjadi kerugian tersendiri bagi user. Inilah yang menjadi alasan utama kenapa sertifikat pendidik itu disetarakan nilainya dengan nilai sempurna untuk SKB. Terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, pro dan kontra terhadap pemberian skor sempurna untuk nilai SKB bagi pemegang sertifikat pendidik terus bergulir bak bola salju. Jika Sobat Smart ASN memiliki alasan lain untuk pro dan kontra, tuliskan di kolom komentar, yang nanti pada kesempatannya kami akan sampaikan kepada pemegang kebijakan. Sekian, sebelum saya akhiri video ini, subscribe dan like channel ini agar makin banyak yang menyampaikan alasan-alasannya untuk pro dan kontra. Terima kasih.